Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seka Safa Nafisa. Saya akan mewakili kelompok saya dalam menjelaskan materi RPS yang kedua. Pertama-tama itu investasi belajar dalam konteks psikologi kognitif. Dapat dijelaskan sebagai proses mental di mana seorang secara aktif mengalokasikan lebih banyak waktu, energi, dan sumber daya kognitif mereka untuk memahami dan mengingat informasi baru. Beberapa konsep dalam psikologi kognitif yang relevan dengan investasi belajar yaitu adalah yang pertama, perhatian atau fokus terhadap materi pembelajaran. Yang kedua, pengkodean di mana informasi yang diperoleh harus diubah kembali menjadi format yang dapat dipahami dan diingat dengan mudah. Yang ketiga, ada memori investasi belajar berupaya untuk menyimpan informasi dan di dalam memori jangka panjang. Yang keempat, ada pengambilan keputusan. Seorang harus memutuskan waktu dan informasi yang paling berharganya untuk pembelajaran. Kelima, motivasi. Seorang yang termotivasi akan cenderung mengalokasikan lebih banyak waktu dan usahanya untuk pembelajaran. Yang kedua, ada sejarah singkat psikologi kognitif. Pendekatan kognitif dalam psikologi adalah suatu kerangka kerja yang menekankan proses mental seperti pemikiran, ingatan, persepsi, dan pemecahan masalah dalam pemahaman perilaku manusia. Pendekatan ini berkembang pesat sejak tahun 1950. Beberapa titik penting dalam sejarah pendekatan kognitif meliputi yang pertama, ada pendirian psikologi kognitif itu sendiri sebagai disiplin ilmu resmi dimulai pada tahun 1950-an. Yang kedua, pengaruh komputer. Analogi antara pikiran manusia dan komputer digunakan untuk memahami cara manusia memproses informasi. Yang ketiga, ada perdebatan antara kognitif dan behaviorisme. Yang keempat, ada perkembangan teori kognitif. Teori-teori penting seperti teori informasi, teori pemrosesan informasi, dan teori skema berkembang dalam pendekatan kognitif. Yang kelima, kognitif dalam berbagai bidang, di mana perkembangannya sudah merambah ke berbagai bidang seperti ilmu kesehatan, biologi, komputer, dan lain-lain. Ketiga, perkembangan psikologi kognitif dapat dipahami melalui beberapa tahapan penting. Yang pertama, awal abad ke-20-an, di mana psikologi kognitif muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan behaviorisme yang hanya fokus pada perilaku yang dapat diamati. Yang kedua, era kognitif, di mana 1950-an sampai 1970-an psikologi kognitif berkembang pesat selama periode ini. Yang ketiga, ada kognitif sosial pada tahun 1970 sampai 80-an. Perkembangan ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana faktor sosial mempengaruhi proses kognitif. Yang keempat, ada perkembangan teknologi. Kemajuan dalam teknologi, terutama komputer, memainkan peran penting dalam pengembangan psikologi kognitif. Yang kelima, kognitif kontemporer. Saat ini, psikologi kognitif terus berkembang dengan penelitian tentang memori, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perkembangan kognitif pada berbagai tahapan kehidupan. Keempat, ada hubungan psikologi kognitif dengan ilmu lain. Berikut adalah beberapa contoh ilmu yang berhubungan dengan psikologi kognitif. Yang pertama, ada pendidikan, ekonomi, ilmu sosial, ilmu kesehatan, biologi, dan masih banyak lainnya. Yang dimana dengan adanya ilmu psikologi kognitif ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang proses kognitif manusia dalam berbagai konteks. Dan terakhir, ada isu-isu dalam psikologi kognitif. Berikut adalah beberapa isu-isu utama dalam psikologi kognitif. Yang pertama adalah kesadaran, termasuk pemahaman tentang kesadaran diri, persepsi, dan hubungan antara kesadaran dan proses kognitif. Yang kedua, ada memori. Isu-isu dalam memori termasuk penyimpanan, pengambilan, dan lupa. Yang ketiga, ada pemecahan masalah, strategi yang digunakan dalam proses pemecahan masalah dan bagaimana kita dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah tersebut. Yang keempat, ada bahasa. Pengembangan bahasa, pemahaman, dan produksi bahasa adalah isu penting dalam psikologi kognitif. Dan kelima, pengembangan kognitif. Bagaimana perkembangan kognitif terjadi pada masa anak-anak hingga dewasa, dan bagaimana perubahan kognitif mempengaruhi cara kita berpikir dan belajar. Isu-isu ini mencerminkan
kompleksitas proses kognitif manusia dan relevansinya dalam berbagai aspek kehidupan. Psikologi kognitif terus berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang cara kita berpikir dan memproses informasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.